Baik, selamat siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Dan sarapan? Semangat sekali. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita berdoa. Baik, berdoa KBB, berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebenarnya biar kita lebih semangat, kayak kita sedikit dulu, tadi kita semangat tadi, biar lebih kembali lagi ke semangatnya. Tapi saya kan ada tuh, selamat pagi luar biasa. Tapi kadang-kadang pakai siang. Kalau bilang selamat siang, kalian bilang siang luar biasa. Enggak? Oke, selamat siang semua. Ini kakak yang tadi. Baik, selanjutnya, sudah siap mengikuti minggu sekali. Tentunya kakak akan membahas satu topik. Ini kita coba apa? Nah, jadi kita akan membahas satu topik yaitu terkait dengan sertifikasi akademik. Ada yang pernah dengar? Menurut kalian saya apa? Iya. Sertifikasi itu? Sertifikasi itu adalah sertifikasi terkait dengan pembelajaran kalian sekolah. Nah, jadi sertifikasi itu sesuai dengan pendapat ahli merupakan suatu harapan yang spesifik terkait keyakinan yang kalian miliki pada kemampuan kalian sendiri dalam melakukan tugas tertentu. Nah, sertifikasi juga merupakan keyakinan yang dimiliki pada dirinya sendiri terhadap kemampuan dan potensi dirinya dalam melakukan tugas, mencapai tujuan, menghadapi berbagai situasi serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Nah, jadi setelah yang dikatakan tadi, menurut kalian pribadi apa itu sertifikasi? Coba coba dari sana. Apa benar ya? Sertifikasi akademik. Ayo benar jawab. Gak bisa dulu. Apa yang kamu pahami kayak dikit jawab. Jadi singkatnya sertifikasi akademik itu sebagai keyakinan kalian terhadap kemampuan kalian sendiri dalam menjalankan tugas pembelajaran, baik tugas yang cukup rumit atau tugas yang sulit. Nah, selanjutnya ada beberapa indikator terkait dengan sertifikasi. Yaitu yang pertama, indikator keyakinan diri dalam menghadapi tantangan. Nah, menurut kalian pribadi, bagaimana contoh seseorang yang memiliki keyakinan diri dalam menghadapi tantangan? Contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Keyakinan diri dalam menghadapi tantangan. Mungkin sekolah. Nah, itu apa tantangan yang sering kalian hadapi? Keyakinan diri kalian. Saya kalau katakan tugas yang sulit, kenapa ya? Coba kalian bisa bertahan dulu. Bahkan nama saya Prisya, mungkin karena saya cuma tersebut dalam badan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada indikator kedua, yaitu ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Nah, menurut kalian pribadi ketekunan dalam menghadapi kegagalan itu gimana? Kegagalan. Ada yang menjawab? Nah, contohnya kayak misalnya pekerjaan lainnya kurang baik, tapi kita banyak terus belajar biar tetap biar kita ujiannya jadi lebih baik. Nah, jadi kalian gimana contoh yang kalian alami dalam kehidupan kalian? Coba dari atas sih, perkenalan dulu. Ya. Indikator ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Contoh saya dari kamu sendiri. Gimana sikap contohnya? Konsisten. Kita buat temannya. Selanjutnya ada indikator kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dari kalian, ada yang tahu apa itu kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam sertifikasi akademik? Nah, jadi kita jelaskan contohnya kemampuan menyesuaikan diri itu, misalnya kalian yang terbiasa dengan pembelajaran luring seperti ini, kemudian diganti dengan pembelajaran secara daring. Nah, di situ kalian merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Gitu. Nah, contoh lainnya mungkin dari kalian ada yang mau jawab? Coba dicek. Bisa coba. Dikit aja. Contoh kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan belajar sekolah. Oke, berani. Contoh dilakukan kemampuan menyesuaikan diri. Oh, saya benar punya. Sekarang kita akan menampilkan video terkait dengan ketiga indikator tersebut, termasuk dengan perilaku positif dan negatifnya. Dan kalian semua ya. Nah, kita lihat videonya. Nanti kalian nanti yang masuk ke buku negatif. Dari kita lihat tadi ada yang sangat apa bilang positif negatifnya. Jadi yang positif dia terus mencoba walaupun dia udah gagal sebelumnya. Terus yang negatif belum juga depannya udah gak mau gitu. Nah, selanjutnya kita indikator kedua. Selanjutnya kita lihat indikator ketiga kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi sekian dari penayangan videonya. Mungkin kita tanya dari apa yang sudah kita bahas tadi. Masih ada contoh dari indikator kemampuan untuk menyesuaikan diri. Apa contoh sikapnya? Yang tadi sudah lupa. Nah, yang pembelajaran offline ke dari itu. Selanjutnya akan lanjut ke contoh dari seseorang yang memiliki tingkat sertifikasi akademik tinggi. Nah, ini ada contoh fotonya. Ini dosen kakak yang mungkin tadi ada di sebelah sini. Nah, beliau bernama Profesor Dr. Ikut Dasan Hendrikons. Nah, beliau merupakan seorang dosen medis dan akademisi yang berprestasi yang dikenal karena komitmennya dalam dunia pendidikan tinggi. Nah, beliau memiliki tingkat sertifikasi yang tinggi yang tercermin dari kalian ada kemampuan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, kalau dalam kehidupan sehari kalian siapa sih yang kalian tahu memiliki sertifikasi akademik yang tinggi? Mungkin sekolah, temannya mungkin. Oke, nah selanjutnya ada Meridiana. Ada Meridiana. Nah, dia adalah seorang imperator penelitian pengusaha sukses asal Indonesia yang telah ada yang inspiratif. Beliau berhasil meraih kesuksesan finansial di usia muda dan berhasil melalui berbagai tantangan sebagai seorang mahasiswa di pengetahuan kedokteran. Nah, selanjutnya contoh dari seorang yang memiliki sertifikasi akademik yang rendah gimana?
contoh seorang yang memiliki sertifikasi akademik yang kurang. Gimana contoh singkatnya? Ya, dan jadi kayak persoalan lebih tidak banyak juga. Terus ragu dalam mengerjakan tugas yang sulit, tidak perlu luar dari Pak. Nah, selanjutnya kakak lanjutkan dengan penyebaran puisi sonet. Kita jawab. Kakak waktu 2 menit. Oke. Nah, jadi puisinya kalian sesuai dengan cinta sebuah dan memang adalah sekolah yang tangkap. Jadi kalian sesuai dengan apa yang mengenai kalian. Baik, sudah. Baik, silakan buka ya. Jadi karena persiapan saya bilang akan menjadi beberapa orang mengikuti dengan kelompok. Terima kasih atas pendidikan partisipasi kalian sama mengikuti dengan kali ini. Saya ketahui dengan doa angkat kaki merah. Nah, doa angkat kaki merah berdoa lagi. Berdoa saja. Terima kasih. Karena tadi kita sudah melakukan bimbingan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan bimbingan kelompok. Nah, biar terlihat lagi, kita kenal dulu ya dari sini. Adi. Nah, Diana. Saya nama saya Prisca. Saya jadi sebelumnya kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok. Jadi apa sih bimbingan kelompok? misalkan satu masalah dari kelompok. Baik, itu ada lagi. Adi. Diskusi. Itu lalu Nata. Baik, jadi dalam kelompok kita membahas suatu topik-topik yang tersepakati. Nah, tujuannya di sini kita nanti cara komunikasi lalu cara berpendapat. Nah, untuk menyempatkan waktu bagaimana kita laksanakan selama 7 menit. Setuju? Nah, dari kalian, dari terkait dengan sertifikasi akademik tadi, apa yang kira-kira kita bahas lagi? Mungkin terkait dengan sertifikasi dari dalam kalian. Nah, kami akan beberapa pertanyaan ya. Nah, mulai dari pertanyaannya. Bagaimana sih pengalaman kalian ketika berhasil menyelesaikan tugas sulit? Apa yang membuat kalian merasa sudah berhasil? Dari sini? Saya rasa saya Aju. Oke, bagus. Lalu Rizkia, selanjutnya ada Wijana. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang biasa kalian pikirkan saat menghadapi ujian atau tugas yang apa yang biasa kalian pikirkan kayak apa pasti bisa nih gitu? Dari Nata? Enggak ada. Adi mana? Ya. Oke, bagus ya. Lalu Rizkia mana? mungkin coba bisa saya tahu sebenarnya dari satu sulit terus dari kita jawab. Kan mereka coba dulu. Oke, bagus ya. Itu termasuk dengan sertifikasi diri yang tinggi. Bagus untuk pembelajaran tadi sekolah. Lalu pernah kalian mendapatkan nilai yang kurang? Nah, apa yang kalian lakukan saat nilai kalian tidak yang memenuhi KKM misalnya? Oke, Nata coba dikasih ya. Lalu Widiana, lalu Nata dari Widiana, gambarnya dong sama. Adi mana? Apa yang kamu lakukan jika nilai kamu berada di bawah KKM? Oke, lanjut ke Rizkia. Ketika itu tetap gimana kita? Kalau memang katanya susah di ulang lagi kalau Bagus ya. Lalu ada Kakita. Apa yang biasa kamu lakukan jika nilai kamu berada di bawah KKM? Belajar. Pernah nggak ngerasa kayak nggak mau nyoba lagi? Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalian motivasi diri kalian saat mulai merasa menyerah? Lagi, Nata. Apa motivasi diri saat mulai menyerah? Mungkin kayak biar nilainya bagus terus mau nyoba ini, baik biasa gitu. Adi mana? Jangan senyum-senyum ketawa gitu. Ya, motivasi diri saat mulai menyerah. Apa saat terkata boleh? Benar terkata banget. Nah, terus dari apa yang kita bahas tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Satu-satu dari sini. Dari Jari. dari apa yang kita simpulkan itu kita tahu kalau kita sebenarnya kita boleh kita harus mencoba terus harus itu hasilnya itu adalah usaha dari diri sendiri. Bagus ya, kita namakan bahwa sertifikasi diri atau pelatihan diri dalam diri itu sangat penting untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Ketika sertifikasi akademik kita tinggi, walaupun ada soal yang sulit, kita tidak akan takut untuk mengerjakan. Nah, jadi karena waktu sudah menunjukkan 7 menit, kakak kiri bimbingan kelompok ini. Terima kasih karena kontribusi kalian. Sampai jumpa di konseling kelompok. Terima kasih. Baik, sama ketemu kembali di konseling kelompok. Untuk ini Adi, Nata, dan Rizkia. Nah, sebelumnya kita sepakati waktu untuk konseling kelompok sama 7 menit bagaimana? Selanjutnya dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang ditetapkan seperti dengan asas bacaan. Jadi kalian tidak terkait ini, karena kita boleh lain hanya kita yang tahu. Lalu ada asas keterbukaan, jadi kalian katakan terbuka dengan apa yang memang benar kalian alami. Lalu asas supaya artinya kalian berada di sini tanpa adanya paksaan. Lalu asas kegiatan artinya berapa kalian berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok ini. Selanjutnya terkait tadi kita membahas tentang beberapa topik terkait dengan sertifikasi akademik. Dari kalian pernah mengalami masalah terkait dengan sertifikasi akademik? Menceritakan mulai dari Adi. Kayak nggak yakin dalam mengerjakan tugas sulit kayak gitu. Dari Adi mungkin ada permasalahan terkait hal tersebut. Nah, ada sesuatu yang kayak mungkin dialami dalam pembelajaran sekolah. Ya. Cuma lagi sama saat yang kayak harus ini Ini satunya. Selanjutnya Nata. Ada nggak sesuatu yang kadang membuat Nata merasa nggak enak untuk ikut pembelajaran sekolah kayak Adi? Dari Rizkia, ini ada satu permasalahan terkait dengan sertifikasi akademik. Mungkin di pengajar mungkin ada pertanyaan yang mungkin kita punya dari sana dia perlu waktu lama untuk menyerap materi yang diberikan oleh guru karena materi itu berbeda mungkin ada hasilnya.
dari Rizky, ada saran nggak untuk Adi atau Nata yang tadi katanya masalahnya kayak sedikit malas jika ada satu pelajaran guru tertentu itu? Ya. Jadi cara biasanya tergantung dari orang. Kalau dia niat belajar yang mau ngapain harus tetap ikut. Jadi sebenarnya masalah sih dari gurunya. Jadi mau kita yang di sana, jadi dia harus diminati. Kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Rizky untuk Adi dan Nata bisa diterima. Nah, dari kakak juga ikuti saja apa yang diundang benar-benar pembelajarannya. Mungkin itu juga hal yang baik untuk kalian kedepannya. Tapi kan ini pembelajaran di sekolah itu memang harus kalian ikuti. Lalu tadi ada masalah tidak bisa mengikuti pembelajaran kenapa? Tapi dalam materi itu Rizky. Nanti dari Adi gimana caranya Rizky? Pertama ketika kita itu cara menambah yang mengajar sedangkan 5 kali itu kalau kita mencapai yang belum apa atau bisa saja mungkin punya terus ya. Dari Nata mungkin jangan sama ada masalahnya lain. Dari kakak mungkin pernah belajar pribadi. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda. Coba dia cari tahu bagaimana metode pembelajaran yang lebih nyaman seperti dengan visual, melihat, audio, terminal dan yang melakukan. Lalu membuat ringkasan atau peta konsep. Saat menyerap materi, dia bisa membuat peta konsep saat dia masuk dalam materi. Menulis sendiri sesuai dengan bahasa dia sendiri yang membantu dia memahami dan mengingat. Lalu sebelumnya dia sudah pernah mencoba menggunakan teknik belajar yang terstruktur, misalnya 20 menit belajar, fokus dan memiliki nah, jadi kemudian kita coba harus saja. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kalian bisa simpulkan? Tanya satu-satu ya. Adi, apa kesimpulannya yang dapat kalian ambil? Sebenarnya saya tadi saya berada kami selalu bisa tetap pakai bahasa. Jadi kata sama-sama salah kita sampai pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara dalam belajar bahasa Indonesia baik. Terima kasih mengikuti kelompok ini. Kita akan seperti ini. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam konferensi ini. Kemudian jam semangat. Nah, untuk pelaksanaan konferensi ini kita sepakati waktu selama 6 menit bagi ya. Nah, kakak sedikit menjelaskan terkait dengan beberapa dalam yang diterapkan dalam pelaksanaan konferensi ini. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan di mana apa yang dibicarakan di sini tidak akan diterapkan oleh orang lain dari rahasia. Lalu ada asas kesukaan artinya pada di sini kepadanya pesan atau dari manapun. Lalu asas kesukaan artinya yang maksudnya. Lalu ada asas kegiatan artinya kerja aktif selama mengikuti kegiatan konferensi ini. Nah, sebenarnya kita sudah mengikuti kelompok dan sekarang kita akan menjelaskan sendiri. Nah, bisa diceritakan kembali apa masalah yang dialami terkait dengan sertifikasi akademik. Di sini masalah yang itu merasa yang masalah tidak tadi mengambil. Baik, nah, kakak bisa bayangkan pada rasanya karena masih bisa menyebabkan merasa kecewa. Tapi menurut Rizky, apakah hal itu selalu mencerminkan kemampuan Rizky secara keseluruhan? Terakhir. Hal itu termasuk hal yang wajar, tapi bagaimana kalau kita mulai belajar untuk mengeluarkan perasaan dan kebutuhan Rizky dengan cara yang lebih jujur dan sehat? Nah, kadang kakak mau menanya gimana sih, gimana cara Rizky mencoba cara untuk mengatasi hal tersebut ya? Mungkin seperti apa contohnya? Mungkin ya ada takut kita tidak tahu berbagai tapi begitu juga kalau kita sang dapat mencoba kita tahu gimana sebenarnya. Nah, jadi saran kakak terima kasih sebagai bagian proses belajar, bagaimana pembelajaran itu pas berakhir tapi bagian dari proses menuju kelas. Bahkan kalau terkadang kita tidak menjadi nyata orang tersebut pembelajaran berkali. Yang penting adalah bagaimana kamu mampu bangkit dari pembelajaran tersebut dengan proses belajar. Lalu membuka pola pikir dari aku akan menjadi aku berhasil. Mencoba lihat identitas pembelajaran bukan dari identitas ini, tapi sebagai situasi yang bisa berubah. Seperti dengan menggunakan pola pikir yang baru, mindset. Misalnya mengatakan aku bisa sekarang tapi aku bisa terus mencoba. Lalu melakukan refleksi dan evaluasi diri. Nah, daripada kita fokus pada hasil yang buruk, coba kita pikirkan apa yang membuat hasilnya kurang baik. Kita pikir cara belajar yang bisa diubah atau ditekan. Lalu membangun self-talk positif. Seperti melatih diri Rizky, berbicara dengan cara membangun misalnya aku bisa belajar baik mulai dari sekarang, aku akan mencoba lagi dan membiarkan pikiran negatif menguasai diri Rizky. Selanjutnya kakak akan menerapkan sedikit teknik asertif. Nah, asertif ini merupakan teknik konseling seperti yang dikatakan asertif. Rizky mampu menekan perilaku asertif dan tidak asertif. Nah, tadi perilaku merasa kehilangan semangat ketika bergerak, Rizky termasuk perilaku asertif. Nah, jadi merasa kehilangan semangat ketika bergerak tidak termasuk perilaku asertif karena kita kehilangan semangat. Jadi perilaku asertifnya ketika mulai bergerak tetap semangat termasuk dengan perilaku asertif. Nah, jadi coba kita sebutkan lagi mana perilaku asertif dan mana perilaku tidak asertif. Kalau aku tidak itu mungkin kita cuma kita dengan pergerakan yang tidak tepat tapi saya tidak masalah. Begitu positif itu mungkin suatu pergerakan itu bisa jadi motivasi dan terus berusaha. Bagus, jadi kasih kerja mencoba membedakan mana yang motivasi dan tidak. Jadi karena kita melakukan tersebut, kakak ini konseling kedua ini terima kasih atas sedia dalam konseling ini semoga kedepannya masalah yang sedikit tidak terpecahkan. Baik, sampai jumpa. Terima kasih.